Selamat siang semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya William Zoni Sinduraya dengan NIM 1202-10157 dari kelas RC. Jadi di video kali ini saya akan memaparkan tentang tugas individu yang pertama, mekanika tanah. Yang dimana soalnya adalah nomor 1, jelaskan proses pembentukan bumi dan patahan. 2, sebutkan jenis peta geologi dan jelaskan kegunaannya pada bidang konstruksi. Yang ketiga, jelaskan proses terbentuknya batuan, jenis batuan dan mineral yang terkandung. Selanjutnya yang nomor 4, sebutkan proses pelapukan batuan dan jelaskan jenis tanah yang terbentuk. Yang pertama, pada teori pembentukan bumi. Teori pembentukan bumi terdapat 6 teori. Yang pertama ada teori nebula, yang kedua ada teori planetesimal, yang ketiga ada teori pasang surut, yang keempat ada teori bintang kembar, yang kelima ada teori awan debu, yang terakhir adalah hipotesis Kuiper. Yang pertama adalah teori nebula. Teori nebula atau teori kabut mengatakan bahwa pada mulanya tata surya kita memiliki terbentuk dari kabut gas. Pada mulanya terdapat massa kabut gas panas yang luas dan tipis. Kabut gas tersebut berputar lambat secara sentripetal atau berputar ke arah dalam. Lama-kelamaan massa jenis kabut tersebut semakin tinggi sehingga terbentuknya inti massa di beberapa tempat. Inti massa yang di tengah memiliki suhu yang tinggi dan berpijar membentuk matahari. Sedangkan inti massa tepinya mengalami pendinginan dan menjadi planet. Setelah itu ada teori planetesimal. Teori ini menyatakan bahwa suatu ketika sebuah bintang melintas ruang angkasa dengan cepat dan berada dekat sekali dengan matahari. Daya tarik bintang ini sangat besar sehingga menyebabkan daya pasang di bagian gas matahari. Akibatnya massa gas terlempar dari matahari dan mulai mengorbit. Karena daya tarik matahari, massa gas itu tertahan dan bergerak mengelilingi matahari. Ketika massa gas menjadi dingin, bentuknya kemudian berubah menjadi cairan, kemudian memadat. Akhirnya massa gas ini lama-kelamaan menjadi dingin dan bentuknya menjadi cairan yang lalu kemudian memadat. Massa terbentuklah yang kita kenal sebagai planet kita, yaitu planet bumi. Selanjutnya itu teori pasang surut. Dalam teori ini, benturan yang disebutkan oleh planet-planet awalnya terbentuk secara langsung oleh gas asli matahari yang tertarik oleh bintang yang melintasi sangat dekat dan nyaris bersinggungan dengan matahari, yang hampir sama dengan teori planetesimal. Hanya bedanya pada teori pasang surut ini menyebutkan bahwa saat bintang berada sangat dekat dengan matahari, ada tarikan gravitasi yang menyedot filamen gas yang berbentuk cerutu panjang. Filamen ini membesar di bagian tengah dan mengecil di kedua ujungnya. Dari filamen inilah kemudian terbentuk sebuah planet. Selanjutnya adalah teori bintang kembar. Teori ini mengatakan bahwa pada mulanya terdapat sepasang matahari kembar yang saling mengelilingi. Kemudian melintaslah sebuah bintang yang menabrak salah satu matahari. Matahari yang tertabrak itu lalu hancur menjadi materi-materi kecil yang terus berputar mengelilingi matahari yang masih utuh. Materi-materi kecil ini kemudian dingin dan menjadi planet. Selanjutnya adalah teori awan debu. Teori ini mengungkapkan bahwa calon tata surya awalnya adalah awan yang sangat luas, yang terdiri dari debu dan gas kosmos yang diperkirakan berbentuk seperti sebuah piring. Namun terdapat ketidakaturan dalam awan tersebut, menyebabkan terjadinya putaran gas hingga debu yang berputar berkumpul menjadi satu. Sementara debu dan gas ini terus berputar, awan pun menghilang. Lalu partikel-partikel debu yang keras saling berbenturan, melekat dan berubah menjadi planet. Lalu berbagai gas yang telah di tengah awan berkembang menjadi matahari. Selanjutnya itu adalah hipotesis Kuiper. Pada teori ini menjelaskan bahwa pada awalnya terdiri dari formasi bintang-bintang, lalu terdapat dua pusat yang memadat dan berkembang dalam satu awan antara dari gas hidrogen. Satu pusat lebih biasa pada pusat lainnya. Pusat satu ini kemudian memadat dan menjadi bintang tunggal yang kita kenal sebagai matahari. Setelah itu mekanisme patahan. Karena gesekan dan kekuatan batuan tidak bisa meluncur atau saling melewati satu sama lain dengan mudah. Kadang-kadang ketika semua getaran berhenti, tetap akan terjadi penumpukan atau stres di bebatuan saat mencapai angka yang melebihi ambang tegangan. Akumulasi energi potensial akan dipersihkan oleh pelepasan tegangan. Pelepasan tegangan difokuskan ke sepanjang bidang dikarenakan keretan relatif tersebut ditampung. Tegangan terjadi secara akumulatif atau instan, tergantung pada kekuatan batuan, kerak bawah, dan mantel yang ductile. Mengakumulasi deformasi secara bertahap melalui gaya geser, sedangkan
kerat atas yang brittle bereaksi dengan fraktur menghasilkan lepasan tegangan menyebabkan gerakan sepanjang patahan. Sebuah patahan dalam satuan ductile juga dapat lepas seketika apabila laju regangan terlalu besar. Energi yang dilepaskan oleh lepasan tegangan inilah yang menyebabkan gempa bumi. Selanjutnya itu adalah jenis-jenis patahan. Tipe atau jenis patahan pada dasarnya mengacu pada slip. Slip didefinisikan sebagai gerakan relatif dari fitur geologi yang hadir di kedua sisi bidang patahan yang merupakan sebuah vektor perpindahan. Gerakan relatif batuan di setiap sisi patahan akan selalu berhubungan dengan bagian sisi lainnya. Berdasarkan arah, slip, patahan, atau sesar secara umum dapat dikategorikan sebagai yang pertama adalah strike slip, di mana offset dominan horizontal sejajar dengan patahan. Yang kedua ada deep slip, di mana offset dominan vertikal tegak lurus dengan garis patahan. Selanjutnya ada oblique slip, kombinasi strike slip dan deep slip. Selanjutnya berdasarkan arah gerak relatif hanging wall terdapat footwall. Yang pertama adalah patahan turun atau sesar turun normal bila hanging wall relatif turun. Yang kedua patahan naik atau sesar naik bila hanging wall relatif naik berdasarkan ada tidaknya gerak rotasi. Setelah itu patahan translasi bila masing-masing blok tidak terjadi gerak rotasi. Setelah itu patahan rotasi bila ada gerak rotasi blok tersebut blok yang lain. Selanjutnya adalah jenis peta. Yang pertama ada peta aktisar geologis. Peta ini merupakan peta yang menampilkan informasi langsung dalam bentuk formasi yang telah disingkap. Selain itu, peta ini juga memberikan ekstrapolasi beberapa lokasi dengan formasi yang masih tertutup oleh lapisan holosan. Umumnya peta ini menerapkan skala sedang hingga kecil sehingga kadang dianggap sebagai peta yang skematis. Yang kedua adalah peta geologi sistematik. Peta ini memberikan data geologi dan baterimetri atau pada dasar topografi. Nomor dan lembar peta pada peta geologi ini berlandaskan pada SK baku sortanal atau SK pengganti dari SK tersebut. Yang peta ketiga adalah peta geologi permukaan. Peta yang dalam bahasa Inggris tersebut dengan Surface Geological Map ini digunakan untuk memberikan formasi geologi di bawah permukaan. Dengan peta ini, lokasi bangunan, membuat jalan, membuat lapangan terbang, dan sebagainya bisa ditentukan dengan mudah. Karena tujuan itulah skala yang digunakan pada peta ini umumnya 1:50.000 atau skalanya yang lebih besar. Peta hidrogeologi sesuai namanya, peta ini menampilkan kondisi air tanah pada suatu wilayah yang ditetapkan. Umumnya peta ini menunjukkan formasi permeable dan impermeable. Selanjutnya adalah peta fotogeologi. Pada peta fotogeologi merupakan jenis peta yang pembuatnya menggunakan interpretasi udara sebagai landasannya. Satu hal yang harus diingat bahwa peta fotogeologi ini adalah bahwa pembuatan peta harus selalu disesuaikan dengan keadaan sesungguhnya di lapangan. Peta isopak. Peta isopak merupakan jenis peta geologi yang di dalamnya melukiskan garis-garis. Garis-garis tersebut nantinya menghubungkan titik suatu formasi atau lapisan yang memiliki ketebalan yang sama. Peta yang di dalamnya tidak menerapkan konfigurasi struktural ini umumnya menggunakan skala sedang hingga besar. Setelah itu ada peta geologi tematik. Peta ini tidak hanya menampilkan informasi geologis saja, melainkan juga potensi suatu energi atau sumber daya mineral untuk tujuan tertentu. Selanjutnya ada peta singkapan. Peta yang disebut dengan outcrop map ini digunakan sebagai penentu lokasi sebagai pecahan batu atau lainnya yang berada di bawah permukaan. Peta yang menerapkan skala besar ini umumnya juga mencantumkan sejumlah informasi lokasi maupun keterangan lain seperti pemboran. Selanjutnya adalah kegunaan peta pada bidang konstruksi. Yang pertama adalah untuk mengetahui kawasan rawan bencana alam geologi atau gempa, tsunami, letusan gunung api, dan longsor. Setelah itu untuk merencanakan pembangunan dan tata ruang atau klasifikasi kualitas lahan pemukiman, potensi air tanah. Setelah itu fungsinya yang terakhir adalah untuk transportasi dan komunikasi, rancangan jaringan jalan, listrik pipa, dan jaringan kabel telepon.
Selanjutnya adalah proses terbentuknya batuan. Pembentukan batuan dimulai dari keluarnya cairan magma dari dalam perut bumi yang mengalami pendinginan dan membentuk batuan beku. Karena adanya faktor air, angin, dan lainnya terjadi pelapukan dan membentuk butiran yang lebih kecil. Butiran tersebut mengalami deposisi atau perpindahan tempat yang lebih rendah, terbentuk sedimen atau endapan. Endapan tersebut kemudian mengalami pemadatan dan terbentuklah batuan sedimen. Lalu karena dipengaruhi suhu, batuan sedimen dapat berubah menjadi batuan metamorf dan batuan metamorf kembali menjadi magma. Namun, batuan sedimen dan metamorf tadi dapat langsung terangkat ke permukaan bumi kembali dan membentuk batuan beku. Jenis batuan ada 3, yaitu yang pertama batuan beku. Proses pembentukannya terjadi dari magma yang telah mengalami pendinginan atau pembekuan. Umumnya batuan ini berada di dalam kerak bumi. Yang kedua adalah batuan sedimen terbentuk di atas permukaan bumi dan terjadi proses pembekuan pada suhu tekanan udara rendah. Batuan ini merupakan batuan yang sudah ada sebelumnya dan terkena berbagai jenis pelapukan. Yang ketiga ada batuan metamorf, berasal dari batuan sedimen dan batuan beku. Batuan ini merupakan hasil transformasi dari suatu tipe batuan yang sudah ada sebelumnya, atau bisa disebut dengan metamorfosis. Mineral yang tergantung dalam batu beku yaitu kuarsa, mika, feldspar, olivin, pyroxene. Setelah itu pada batuan sedimen, klasit atau bereaksi oleh HCl sedangkan kuarsa tidak. Aragonit memiliki habit yang menjarum. Setelah itu pirit, kuning pucat seperti emas dengan bentuk kristal kubik. Setelah itu ada glaukonit berwarna hijau kotor. Lalu ada kaolinit berbentuk putih seperti bedak. Terus pada batuan metamorf adalah kuarsa, mika, feldspar, karbonat mineral lempung. Selanjutnya adalah proses pelapukan. Yang pertama, suhu yang tinggi menyebabkan permukaan batuan memanas dan mengembang. Permukaan batuan terkena panas dan mengembang seperti pada gambar tersebut. Yang kedua, suhu rendah pada malam hari menyebabkan pendinginan pada batuan. Setelah itu terkena air, hujan mengenai batuan sehingga batuan tersebut mengerut karena suhu turun. Terus bagian yang di luar itu mengalami retak-retak karena adanya pemanasan dan pendinginan secara bergantian menyebabkan permukaan batuan retak mengalami pelapukan. Yang kelima adalah hancuran batuan atau hasil pelapukan menjadi tanah. Nah, seperti ini adalah foto tanah baru dari hasil pelapukan. Jenis-jenis tanah. Yang pertama adalah tanah aluvial. Tanah aluvial atau sering disebut dengan tanah endapan adalah tanah yang terbentuk atas dasar material halus yang merupakan hasil dari endapan aliran sungai. Setelah itu ada tanah andosol. Tanah andosol sering disebut juga dengan tanah vulkanis yang artinya tanah yang berasal dari abu vulkanik yang telah mengalami proses pelapukan. Setelah itu ada tanah kapur. Tanah kapur sering disebut juga sebagai tanah mediteran, yaitu tanah yang terbentuk dari kapur yang telah mengalami pelapukan. Setelah itu tanah regosol. Tanah regosol adalah jenis tanah yang memiliki fisik kasar dan berasal dari material gunung berapi. Setelah itu adalah tanah gambut. Tanah gambut adalah argonosol, adalah jenis tanah yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang telah mengalami pembusukan. Setelah itu ada tanah litosol. Tanah litosol adalah atau azonal adalah tanah yang berasal dari batuan keras yang telah mengalami proses pelapukan secara sempurna. Selanjutnya adalah tanah latosol. Tanah latosol adalah tanah yang memiliki zat besi dan aluminium, di mana tanah ini sangat tua sehingga tingkat kesuburannya menjadi rendah. Selanjutnya ada tanah grumosol. Tanah grumosol atau margalit adalah jenis tanah yang terbentuk dari material halus dan berlempung. Selanjutnya ada tanah humus. Tanah humus adalah jenis tanah yang terbentuk dari proses pelapukan tumbuhan, sehingga jenis tanah ini mengandung banyak unsur hara dan mineral yang subur. Yang terakhir ada tanah laterit. Tanah laterit adalah jenis tanah yang berwarna seperti merah bata yang mengandung banyak zat besi dan aluminium. Sekianlah pemaparan yang saya berikan pada tugas individu pertama ini. Jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Saya William, saya ucapkan terima kasih.